Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhananca dhammacariyaca eta manggala muttamang. Berdana melakukan kebajikan, itulah berkah utama. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, para Bapak Ibu, upasaka, upasika sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, Satyotu Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita melihat dengan seksama suasana alam yang mendung. Ya, diharapkan perasaan hati Bapak Ibu tidak ikut mendung, tetapi tetap cerah, ya, berbahagia. Maka kalau diamati akhir-akhir ini, ternyata alam juga bisa PHP. Sudah mendung, belum berarti hujan. Manusia aja kecewa dengan alam yang PHP, apalagi sesama manusia. Sudah deket-deket, nggak taunya nggak bisa jadian. Sudah berjuang, tidak ujung di pelaminan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Ketika saya bertanya dengan seksama, saya harapkan ada jawaban dari Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ada di sini. Apakah para Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia pada pagi hari ini? Yakin? Untuk membuktikan kalau Bapak Ibu bahagia atau tidak, coba untuk tersenyum sejenak. Nah, kalau sudah bisa tersenyum, ya paling tidak menandakan Bapak Ibu ini bisa bahagia. Ya, dengan tersenyum, ya utang 50% lupa. Nah, maka izinkan saya pada pagi hari ini berbagi dharma berkenaan tentang seni hidup bahagia dengan berdana. Berbicara tentang seni ini adalah sebuah hasil karya yang tercipta dari sentuhan nurani. Maka kalau kita melihat suatu seni karya dari sudut pandang manapun akan terlihat indah. Ya, entah itu seni lukis, entah itu seni pahat, dan lain sebagainya. Bahkan seni lukis yang bersifat abstrak pun terlihat indah. Kalaupun kita tidak mengerti, ini gambar apa ini? Tetapi karena dibuat dengan sentuhan nurani, lukisan itu bernilai, lukisan itu berharga. Maka dalam kondisi batin yang tenang, dalam kondisi batin yang damai, maka akan mengkondisikan hidup kita bahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Berbicara tentang kebahagiaan, nah, sudah barang tentu ini menjadi dambaan, keinginan semua manusia. Kira-kira kebahagiaan ini apa sih? Kok semua orang menginginkan kebahagiaan? Kok semua orang mendambakan kebahagiaan? Nah, maka kalau ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin. Keberuntungan dan kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Jika ditinjau dari penjelasan KBBI itu, maka dalam perspektif Buddhisme, kita bisa menemukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2. Di sana sangat banyak sekali dijelaskan tentang kebahagiaan. Nah, salah satunya yang Sang Buddha sampaikan kepada para biku. Oh, para biku, ada 2 jenis kebahagiaan di sini. Apakah 2 jenis kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang bersifat jasmani dan kebahagiaan yang bersifat batin. Di antara 2 jenis kebahagiaan ini, kebahagiaan batinlah yang lebih unggul. Nah, sehingga dari 2 pemahaman ini, dari 2 penjelasan ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kebahagiaan itu tidak melulu soal jasmani,
tetapi ada kebahagiaan yang bersifat batin. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu hadirin sekalian ingin bahagia, antara jasmani dan batin ini harus seimbang. Maka jangan melulu fisik dikasih makan, tetapi batin juga diberikan makan. Maka tidak salah Bapak Ibu hadirin sekalian yang datang ke wihara pagi ini. Nah, ini adalah daya upaya untuk memberikan makanan batin, sehingga batinnya tidak gersang. Karena saat ini kemarau panjang. Ya, kalau sudah batinnya gersang ini susah untuk menumbuhkan kebijaksanaan akan pentingnya melakukan kebajikan. Lalu, apa emang hubungannya seni hidup bahagia dengan berdana, Bapak Ibu? Kalau kita melihat, ya orang-orang melihat secara umum, ketika orang berdana memberikan dana kepada para biku, sesungguhnya orang yang memberikan dana ini kan dia kehilangan barang yang diberikan. Ya, nah yang mendapatkan adalah para biku atau orang lain yang diberikan bantuan. Nah, tetapi seharusnya yang merasa bahagia adalah yang mendapatkan, bukan yang memberikan. Nah, sehingga ada penasaran, ada rasa penasaran daripada Bapak Ibu ketika mendengarkan hal itu. Nah, inilah sebuah misteri yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tidak dikupas setajam silet, tetapi dibahas secara sederhana. Ya, kalau Mbak Penny Rose biasa mengungkapkan dengan sangat terkesan ya, dikupas setajam silet. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah, disinilah ketika seseorang belajar Dhamma akan mengetahui ada suatu perasaan sukacita ketika seseorang melakukan berdana. Nah, di mana perasaan sukacita ini muncul di dalam diri seseorang yang melakukan tindakan berdana itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kebahagiaan kamu ketika selesai berdana, kita jelaskan sebagaimanapun itu tidak mewakili rasa kebahagiaan yang kita rasakan. Apa ada yang bisa menjelaskan secara detail kebahagiaan itu seperti apa? Tidak bisa. Maka caranya bagaimana? Orang itu harus melakukan agar tahu bagaimana sih perasaan sukacita itu. Tetapi perasaan sukacita ini akan muncul manakala dilakukan dengan pengertian yang benar dan ketulusan. Sebab Bapak Ibu tidak sedikit ketika Bapak Ibu berdana makanan ini, umatnya tidak sedikit nih yang berdana, banyak sekali. Bahkan ketika kuahnya banyak, kuahnya sampai tumpah-tumpah. Nah, ketika berdana, seseorang hendaknya melakukan dengan pengertian yang benar, ketulusan dan keikhlasan, tanpa ada sebuah pengharapan sedikit pun ketika melakukan berdana. Nah, disinilah pengertian yang benar. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan, karena kita masih memiliki keinginan, ya semoga setelah berdana ini saya enteng jodoh. Semoga usaha saya lancar. Semoga saya sejahtera dan bahagia ketika sudah berdana. Nah, tetapi ada juga suatu contoh kecil ketika berdana kepada para biku datang ke wihara dengan sukacita. Datang ke wihara, bertemu para biku, menyapa dengan seksama. Selamat pagi Bante. Ya, pagi. Bante, ini saya dana nasi goreng atau sambal pete. Bante makan ya? Ya, terima kasih. Nah, ternyata si pendana ini penasaran. Kira-kira Bantenya makan apa tidak ya? Atau dihabiskan apa tidak ya? Dana yang saya berikan. Nah, ditunggulah dengan seksama. Dilihat detik berganti detik. Menit berganti menit. Kok Bante lama banget ya? Tapi tidak mengurungkan niatnya ya. Untuk mendapatkan jawaban. Akhirnya, Bante selesai nih. Dilihatlah dengan seksama. Ya, ternyata sambal petenya nggak habis nih. Ya, ternyata nasi gorengnya nggak habis nih. Kecewa. Lalu muncul sebuah saran dari teman-temannya. Lalu berkata, entah apa yang merasuki dirimu hingga kamu kecewa dan akhirnya nggak mau datang ke wihara. Nah, tentu bukan hal demikian yang terjadi. Nah, maka pandangan ini penting untuk diluruskan, Bapak Ibu.
Nah, kalau Bapak Ibu berdana kepada para biku, terutama dalam hal makanan, makanan ini juga sebagai sarana untuk kami latihan. Berlatih untuk apa? Ya berlatih untuk tidak menimbulkan keserakahan dengan makanan itu. Maka ada suatu perenungan yang kerap kali kami renungkan perihal makanan. Ya merenungkan tujuan sebenarnya ya makan untuk menjaga kelangsungan hidup, ya untuk menghindari gangguan, untuk menghilangkan perasaan sakit yang lampau. Sakit yang lampau ini adalah rasa lapar. Kemudian tidak menimbulkan perasaan sakit yang baru karena makan berlebih-lebihan. Nah, dengan demikian, maka ketidakcelaan dan kehidupan nyaman akan dapat diperoleh. Maka dalam konteks makanan yang Bapak Ibu danakan, ya kami menyesuaikan dengan porsi masing-masing. Ya, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tidak semua makanan itu bisa habis. Ya, maka disinilah penting ketika Bapak Ibu berdana, disinilah ada seninya juga. Tidak ucuk-ucuk menyerahkan begitu saja. Tetapi ada sebuah sikap yang Bapak Ibu perlu tanamkan. Berbahagia sebelum memberi, sesaat dan sesudah. Nah, maka setelah Anda berdana dan Anda tidak akan menimbulkan kecewa. Sehingga nanti mendengar yang lagu entah apa yang merasuki dirimu, Anda kecewa lagi. Ingat lagi. Nah, maka itulah pentingnya kita memiliki pengertian yang benar, ketulusan ya, dan kerelaan dalam melakukan kebajikan, terutama berdana. Nah, maka hal ini pun penting Bapak Ibu ketahui di dalam Dewata Samyuta. Nah, para dewa ini mencela sikap kikir. Nah, karena tidak hanya kekikiran ini yang menyebabkan seseorang tidak mau melakukan pemberian atau berdana, tetapi karena ada kelalaian dan ketidaktahuan tentang hukum karma dan kehidupan setelah kematian. Nah, ini juga menjadi penyebab kenapa seseorang ini sukar untuk berdana. Nah, maka Bapak Ibu kalau ingin bahagia, perbanyak kebajikan. Jangan berdana sedikit, berharapnya banyak. Ya tidak mungkin dan wajar. Bapak Ibu akan kecewa. Nah, maka dalam hal ini kita melihat bahwa seringkali orang berdana ini hanya sekedar berdana saja. Nah, maka ini penting untuk dipraktekkan. Ketika berdana, lakukanlah dengan sikap yang baik. Tidak usah gerasa-gerusu. Ya, perlahan memberikan dengan seksama kepada para biku ataupun memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, di situ pemberian itu memiliki nilai yang berharga. Kalau kita memberikan secara tergesa-gesa, ya wajar. Kayak kuah tadi bisa tumpah-tumpah, ya. Tetapi kalau kita memberikan dengan seksama, dengan perhatian, nah, di situ kita memberikan dengan penghormatan, pemberian itu sangat bernilai sekali. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu belajar Dharma dan akhirnya mengetahui hukum karma sesuai dengan benih yang ditabur, maka itulah yang akan dituai. Pelaku kebajikan menuai kebahagiaan dan pelaku keburukan memetik penderitaan. Maka Bapak Ibu tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan menunda-nunda untuk melakukan kebajikan, terutama berdana. Nah, maka seni hidup bahagia dengan berdana tidak sekedar kita melepas barang yang bersifat fisik, ya. Kita hanya sekedar berdana makanan, berdana pakaian, obat-obatan, jubah dan sebagainya. Tetapi kalau kita piawai Bapak Ibu dalam berdana atau melepas, di dalam diri kita ini ya, makanan batin kita ini bukan hanya hal-hal yang baik saja. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, muncul kebencian di dalam diri kita. Muncul kemarahan di dalam diri kita. Ya, rasa jengkel, iri hati ada di dalam diri kita. Ini pun masuk karena mata kita yang melihat sesuatu yang tidak indah, yang tidak baik. Itu pun makanan batin. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin bahagia, lepaskanlah kemarahan itu. Lepaskanlah kebencian itu. Nah, sehingga apa? Hidupnya lebih ringan, hidupnya lebih damai. Maka tidak menutup kemungkinan ada di antara Bapak Ibu dan hadirin sekalian ini sampai saat ini masih membawa beban kehidupan dari pengalaman masa lalu. Pernah merasa dikecewakan, pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, ya, sudah LDRan, kemudian chatting-chattingan, ternyata hanya datang sebagai tamu undangan, kan sakit. Hingga beban itu ternyata masih dibawa sampai saat ini. Itu tidak membuat Bapak Ibu hadirin sekalian bahagia.
Tetapi melalui praktek berdana, kita piawai lepaskanlah bentuk-bentuk pikiran yang menyiksa itu. Kita berdamai dengan hidup kita saat ini. Inilah hidup yang berharga. Kalau kita larut dalam masa lalu, tidak membuat hidup kita bahagia saat ini. Ataupun kita terlalu takut, cemas tentang masa depan. Ya, ini juga membuat hidup kita tidak bahagia. Maka ketika Bapak Ibu berdana, ya, fokuslah perhatian, kesadaran dengan apa yang diberikan. Sehingga apa yang dilakukan ini membuahkan kebahagiaan, bukan kekecewaan. Nah, Bapak Ibu, maka kalau kita melihat hubungan seni hidup bahagia dengan berdana ini, ketika kita melihat di luar sana dengan kesadaran bahwa tidak semua orang beruntung lahir di dunia ini. Kalaupun dia lahir sebagai manusia, tapi nyatanya tidak semua lahir di keluarga yang bahagia. Ada yang lahir, ya begitu lahir di keluarga yang menderita. Ya, serba kekurangan, ingin itu, ingin ini, tidak mudah untuk mendapatkan. Tetapi ada sebagian yang begitu lahir, sudah lahir di keluarga yang bahagia. Ya, serba kecukupan, ingin itu, tinggal bilang langsung diberikan. Nah, maka Sang Buddha sangat jelas sekali menjelaskan di dalam Culaka Mawibangga Sutta, ya, Majjhima Nikaya Sutta 135. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan, apakah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak pernah memberi, apakah itu makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, ketika tubuh ini hancur, setelah mengalami kematian, ia akan muncul dalam kondisi yang menderita. Tetapi ketika ia kembali sebagai manusia, dimanapun ia dilahirkan, akan lahir di keluarga yang miskin. Inilah perbuatan yang mengkondisikan pada kemiskinan. Tapi sebaliknya, apakah seorang laki-laki ataupun perempuan yang senantiasa yang memberikan makanan, minuman, pakaian. Nah, setelah tubuh ini hancur, setelah kematian, dia akan muncul di alam bahagia. Tetapi setelah dia kembali sebagai manusia, ia akan terlahir di keluarga yang kaya raya. Inilah perbuatan yang mengarah pada hidup bahagia. Maka tidak heran Bapak Ibu tidak usah menghakimi, ya, ada sosok makhluk yang menciptakan ketidakadilan. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Ini ada sebabnya, Bapak Ibu. Sehingga tidak semua ucuk-ucuk terjadi. Tidak. Maka kalau kita bertanya, di mana letak keadilan? Sementara yang lain menderita, sementara kita masih bisa senyum bahagia. Nah, sehingga kita belajar Dhamma, kita tahu apa upaya yang harus kita lakukan agar mengkondisikan bagaimana hidup kita bahagia. Nah, maka dengan apa yang Bapak Ibu miliki saat ini bisa digunakan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Terlebih, ya, bulan-bulan ini adalah bulan Katina. Maka saya juga mengambil tema ini karena berkaitan ya dengan Hari Umat Buddha untuk melakukan kebajikan kepada Bhikkhu Sangga. Ya, Bapak Ibu bisa menyisihkan sebagian pendapatan Bapak Ibu dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Apakah itu berdana jubah, obat-obatan, makanan, ataupun tempat tinggal kepada Bhikkhu Sangga. Dengan demikian, secara tidak langsung, Bapak Ibu ini juga mendukung misionaris Dhamma. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berdana makanan kepada para bhikkhu, bhikhunya sakit. Nah, nanti kalau sudah sakit, umurnya tidak panjang. Maka misionaris-misionaris Dhamma ini berkurang. Maka kewajiban Bapak Ibu untuk menyokong ya kehidupan para bhikkhu. Secara tidak langsung juga melalui pacaya yang Bapak Ibu danakan. Itu juga untuk membantu pendidikan anak-anak di daerah. Sehingga secara tidak langsung pun Bapak Ibu menjadi misionaris Dhamma. Nah, inilah penting untuk menanamkan bahwa dari berdana itu kita bisa memiliki kehidupan bahagia, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat tidak semua beruntung juga, Bapak Ibu. Kalau di daerah-daerah anak-anak ini sekolah ya terbatas juga. Bahkan untuk masuk SMA masih mikir 2 kali. Ya, bahkan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan juga berpikir lagi. Nah, maka ketika Bapak Ibu ya, berdana terutama untuk pendidikan,
putra-putri, anak-anak di daerah-daerah. Nah, di situ pun Bapak Ibu secara tidak langsung juga turut serta mencerdaskan ya kehidupan bangsa. Dan di situ pun Bapak Ibu juga sebagai misionaris Dhamma. Maka apa? Ketika Bapak Ibu mengetahui ada sekolah-sekolah yayasan Buddhis, bantulah. Ketika Bapak Ibu mengetahui sekolah Buddhis ini baik, supportlah. Agar apa? Anak-anak Bapak Ibu mengetahui Dhamma. Sehingga tidak hanya pelajaran secara akademis yang mereka dapatkan, tetapi ada pelajaran spiritual. Sehingga antara kebutuhan akademis dan spiritual ini seimbang, maka hidup mereka damai, mereka akan bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Karena kan tidak menuntut kemungkinan semua berhasil. Bahkan yang sudah belajar jauh-jauh ke luar negeri, sudah dapat gelar doktor, ya. Tetapi dalam urusan mencari pekerjaan juga tidak mudah. Karena tidak mudah mendapatkan pekerjaan ini, ada yang frustasi. Kemudian menyalahkan orang lain. Nah, ini juga menandakan bahwa kebajikan yang sudah mulai berkurang. Maka, lewat kesempatan ini, ayo, mari bersama-sama untuk tetap melakukan kebajikan-kebajikan. Jikalau Bapak Ibu ingin hidup bahagia, maka perbanyaklah kebajikan. Melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Maka ketika berdana, untuk mendapatkan kebahagiaan, berdanalah dengan penuh keyakinan. Dana dadantu sadaya. Nah, dengan keyakinan yang kita miliki ini, maka kita berdana dengan penuh ketulusan. Tanpa banyak pengharapan, tanpa banyak iming-iming. Aduh, saya berdana ini untuk segala macamnya, tidak. Nah, dalam pandangan umum pun Bapak Ibu, seringkali orang bertanya, kenapa umat Buddha ketika berdana kepada para biku, ketika dia sudah memberikan dana, umatnya malah berkata, terima kasih Bante. Kok bukan Bantenya mengatakan terima kasih? Nah, jadi kalau pandangan umum melihat, kok begitu ya? Nah, disitulah mereka yang tidak mengerti. Tetapi bagi kita yang mengerti Dhamma, karena Bapak Ibu melakukan kebajikan, ada kepuasan hati, di situ ada kebahagiaan. Ungkapan kebahagiaan itulah ya yang memunculkan ungkapan rasa terima kasih itu. Dan kami pun akan berbudita cita ya melihat kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga kami pun mengharapkan Bapak Ibu ya sehat, sejahtera, panjang usia, dan bahagia. Yang lama jomblo bisa cepat dapat jodoh. Ya, yang banyak masalah ya cepatlah masalah-masalahnya bisa terselesaikan. Nah, maka lewat kesempatan ini, Bapak Ibu datang ke wihara ini tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Karena ini mendadakan Bapak Ibu sayang terhadap diri sendiri. Karena tidak melulu memperhatikan diri secara jasmani, tetapi penting juga untuk memperhatikan batin. Nah, sehingga melalui kebajikan yang Bapak Ibu hadirin lakukan pada pagi hari ini senantiasa akan membawa kebahagiaan. Bapak Ibu praktek Dhamma mulai dari melakukan penghormatan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga, itu adalah kebajikan yang melatih Bapak Ibu untuk tetap rendah hati, akan mudah menerima saran-saran baik dari orang lain. Maka, Bapak Ibu dimanapun berada, ketika mengetahui siapapun yang menyampaikan pesan Dhamma, ada hal yang penting juga untuk Bapak Ibu praktekkan. Bukalah diri Bapak Ibu dengan seksama, jangan menutup diri. Yang ceramah Bante Karuna. Saya pernah dengar paling ceramahnya. Hingga apa? Bapak Ibu tidak akan memperhatikan. Ya, Bapak Ibu tidak akan konsen. Sehingga apa? Tidak mendapatkan manfaat daripada apa yang disampaikan. Ya. Tujuan kami selain memberikan Dhamma ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kebaikan itu penting. Ya, sehingga Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Memang kalau Bapak Ibu datang ke sini pasti ketemu saya. Ya. Tetapi saya selalu memberikan senyuman kepada Bapak Ibu. Karena senyuman ini adalah senyuman yang pemberian yang sangat murah tanpa harus mengeluarkan rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan sesama umat Buddha, tersenyumlah, jangan cemberut. Ya, ketemu baru datang, selamat pagi kok, nama budaya, tersenyumlah dengan penuh ketulusan. Nah, di situ ada penerimaan. Ya, baru datang kita cemberut, tidak kenal satu sama lain. Bagaimana doa sabesata bawan tusuki tatanya ini? Nah, sehingga Bapak Ibu berdana paling mudah dilakukan adalah tersenyum kepada orang-orang di sekitar, menyapa baik keluarga, anak, istri, pasangan, ya dengan pikiran cinta, dengan penuh kasih sayang. Sehingga seni hidup bahagia dengan berdana ini menjadikan
ya batin kita tetap tenang, damai, dan bahagia. Ya kesimpulannya Bapak Ibu, berdana itu penting. Berdana ini tidak melulu soal materi, tetapi ada sebuah dana yang akan membuat hidup Bapak Ibu bahagia, damai, dan tenang. Di mana ketika melakukan berdana dilandasi dengan pengertian yang benar, ketulusan dan kerelaan, sedikit pengharapan agar tidak mengundang kekecewaan. Karena yakinlah, setiap kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, itu sejatinya Bapak Ibu sedang menanam bibit-bibit kebahagiaan. Bibit-bibit kebahagiaan ini nanti akan berbuah, dan itulah yang akan Bapak Ibu rasakan. Tetapi kalau saat ini jarang menanam bibit kebajikan, jangan berharap mendapatkan kebahagiaan. Nah, karena hukum alam akan selalu berlaku. Barang siapa yang menanam, maka ia akan menuai. Kalau Bapak Ibu menanam mangga, pasti buahnya mangga. Tetapi kalau Bapak Ibu menanam padi, pasti buahnya padi. Tetapi Bante, saya sudah baik, Bante berdana. Tetapi kok masalah selalu datang kepada saya? Ingat Bapak Ibu, kita hidup bukan hanya saat ini saja. Maka tadi dalam Manggala Sutta disebutkan, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan jasa kebajikan di masa lampau, membimbing diri dengan benar, itu berkah utama. Saat ini Bapak Ibu berbuat baik, upaya untuk membimbing diri dengan benar. Tapi saat ini Bapak Ibu masih menderita, saat ini lagi memanen buah karma yang dilakukan pada masa lampau. Sehingga pikiran kita tidak pendek, harus bunuh diri sebagai solusi, tidak. Nah inilah pentingnya kita belajar Dhamma, agar tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, semoga kebajikan yang Bapak Ibu lakukan saat ini ataupun di waktu yang lain senantiasa membuahkan kebahagiaan. Apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita luhur itu senantiasa terrealisasi. Semoga juga para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma juga turut berbahagia. Jikalau mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.